Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Pada hari ini Minggu tanggal 27 Juli, Basri dan pendukung saya Ustaz Ridwan dan Ibu Joshua mengadakan acara yaitu tentang Tri Damai atau Tiga Damai. Yang akan saya bawakan yaitu sebuah lagu terlebih dahulu atau cerita. Sekilas perjalanan bangsa kita 350 tahun hidup bersama penjajah. Tahun 1945 bangsa kita merdeka. Dari Sabang sampai Merauke, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 1965 Partai Komunis Indonesia PKI membunuh 6 jenderal dan 1 perwira. Tahun 1998 tragedi Trisakti, tujuan reformasi memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Tahun 2024 agenda reformasi belum berakhir. Tahun 2025 Pak Prabowo Subianto Presiden kita siap berperang melawan koruptor alias korupsi. Semua gubernur se-Indonesia bersiap mendukung program kerja Pak Prabowo Subianto untuk menjaga keutuhan NKRI. KPK kerjanya lamban, Kejagung turun tangan, sikat koruptor alias korupsi. Penjajah sudah tiada, pulang ke negaranya. Kita tetap waspada, ideologinya suka mengadu domba dan mengambil harta kekayaan bangsa kita dengan segala cara. Partai Komunis Indonesia PKI sudah binasa, kita tetap waspada, ideologinya suka melakukan kekerasan, membunuh secara keji dan anti agama. Para pemimpin dan para penguasa introspeksi diri, duduk bersama, bersihkan hati, satukan kata. Semua kejahatan musuh kita bersama. Pak Prabowo Subianto Presiden kita, Ratu Adil sudah menjelma memimpin bangsa negara kita. Indonesia abadi jaya, Indonesia abadi jaya, abadi jaya. Ya, terima kasih Tuhan.
sebuah cerita yang saya tuliskan, saya sampaikan pada hari ini. Dan seterusnya menyambung dari Tri Damai. Pada tanggal 2 Juli 2025, kami Abadi Jaya sudah pernah menyampaikan tentang ijazah Pak Jokowi. Namun ini belum selesai juga, saya tambahkan supaya Universitas Gadjah Mada UGM itu rektor yang bekerja pada waktu tahun 80 dan tahun 85, seluruh dosennya yang berurusan dengan ijazah mohon panggil atau undang Pak Jokowi dengan saksi-saksinya, undang Pak Roy Suryo dengan kawan-kawannya. Di sana diadakan secara terbuka. Ya, di sana di UGM secara terbuka, tidak usah berperkara melalui jalur hukum, damai saja. Karena kalau menurut saya, Pak Jokowi itu memang punya ijazah, tapi yang didapat Pak Roy Suryo ini itu dapat dari mana dan digunakan untuk apa? Kok berbeda mungkin dengan ijazahnya asli Pak Jokowi. Jadi perlu ada perdamaian saja. Kalau menurut saya tak usah berperkara, itu lebih baik. Kedua, masalah di Timur Tengah, yaitu antara Israel Palestina, juga sudah saya sampaikan. Kami dari Abadi Jaya menyampaikan di Basri Abadi Jaya ke-98, buka aja di YouTube atau di Facebook Basri Abadi Jaya ke-98. Itu kalau dibiarkan terus menerus, itu tanah Arab itu bisa jadi lautan api. Kalau tidak cepat adakan perdamaian. Yang bisa mendamaikan di tanah Arab itu sudah pernah saya sampaikan pada waktu itu, yaitu Tuan Raja Salman, Raja Arab Saudi, panggil semua atau undang semua pemimpin Arab Saudi dan sekitarnya. Diadakan perdamaian, nggak usah dilanjutkan perang. Perang itu nggak ada untungnya, nggak ada untungnya, nggak ada yang menang. Buktinya lah ya kan, Palestina udah hancur, Israel hancur, Iran juga udah mulai akan hancur. Nanti lama-lama semua negara Arab itu kena dampaknya. Qatar juga mulai. Nah, jadi nanti Arab itu jadi lautan api. Jadi mohonlah kepada Bapak Raja Salman, kepada YouTuber ini, tolong bahasakan Arab yang saya sampaikan ini supaya mengerti orang Arab sana, karena bahasa Indonesia mungkin dia tidak mengerti. Itu saja harapan saya. Yang ketiga, Tri Damai, yaitu 3 damai antara Indonesia dan Malaysia, Ustaz. Dari tahun 60-an ini kita sudah, ya, di zamannya Pak Soekarno kalau nggak salah Perdana Menterinya di Malaysia Tuan Abdul Razak ya, kalau nggak salah itu ya, itu zaman dulu. Ya sekarang mungkin yang ngerti sejarah itu masih ada yang hidup, yaitu Bapak Mahathir Muhammad di Malaysia. Di Indonesia Pak Tri Sutrisno dan kawan-kawan yang lebih tua lagi mungkin ada. Jadi masalahnya kok sampai sekarang belum selesai itu, masalahnya apa? Kita satu rumpun, sana suku Melayu, sini juga suku Melayu banyak. Daerah Pekanbaru, Dumai, Sumatera, banyak suku bersama pun suku Melayu. Agama Islam, karena Islam jadi Islam. Juga kok nggak selesai masalahnya. Kok malah mau perang, sama-sama mengumpulkan senjata, mengadu kekuatan. Jangan dengarkan pihak ketiga. Pihak ketiga boleh kita dengarkan kalau tujuannya untuk damai. Tapi kalau untuk perang, yang perang itu sudah jelas kalah, jadi abu semua. Manusianya meninggal, yang cacat-cacat, gedungnya hancur semua. Apa menangnya coba? Malaysia ngancurkan Indonesia, Indonesia ngancurkan Malaysia. Apa menangnya? Yang menang siapa? Yang menang itu yang menjual senjata, ya, menawarkan hantam saja Indonesia, kita ada senjata lebih canggih. Indonesia gitu juga, hantam aja Malaysia, kita ada senjata canggih. Masa segitu banyak
senjata warga negara TNI-nya di Malaysia, masa kalah sama Malaysia? Itu pihak ketiga, dia bisa aja jual senjata macam kita anak dulu di garis, antem kan sini udah berantem tepuk tangan, nyonyor semua anak-anak itu nangis awak tepuk tangan coba. Itulah dia ini. Jadi kita bukan anak-anak lagi, kita sudah dewasa, sudah tua, puluhan tahun kita terus seperti ini. Mohonlah supaya bapak-bapak yang tua tadi, baik dari Malaysia maupun di Indonesia bersatu, dan Perdana Menteri yang sekarang di Malaysia, Presiden kita Pak Prabowo Subianto, buatlah satu perdamaian. Janganlah diimbangi sama-sama panas. Nanti terjadi perang, sudah nggak ada artinya itu. Jadi sekian saja yang dapat sampaikan. Pada hari ini judulnya Tri Damai. Jadi bagaimana menurut Ibu, ada tambahan atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya peperangan itu tak ada untungnya, hanya membawa kerugian. Harapan kita ke depan, semoga Allah berikan Palestina merdeka, segera berhenti berperang. Kalau berperang pun yang diutamakan di sana persenjataan, adu persenjataan. Siapa yang menang dengan persenjataan yang canggih, itulah dianggap yang menang. Tapi akibatnya membawa kehancuran. Semoga Allah segera memberikan kemerdekaan kepada saudara kita yang di Palestina. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, tolong Ustaz tambahkan dan sekaligus doa. Baik, tentunya kita sangat terharu, sedih dengan kondisi negara kita dan juga kondisi dunia. Yang tentunya apa sebabnya? Tidak lain adalah hati. Sabda Rasulullah, "Inna fi jasadi adam Allah." Sesungguhnya pada tubuh anak manusia itu ada segumpal daging. Bila baik segumpal daging itu baik seluruh anggota badan. Namun bila segumpal daging itu rusak, maka rusak seluruh badan. Apa itu? Ala wahal qalb. Ingat bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ya, makanya manusia akan melakukan kebaikan akibat hatinya baik. Namun manusia akan lebih puas dari singa dan harimau karena hatinya juga puas. Maka tentunya musuh kita paling besar adalah nafsu kita dan setan yang mengajak pada kejahatan. Inna nafsa la'amaratun bisu'. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak manusia pada kejahatan, kecuali nafsu yang Allah berikan rahmat. Maka insya Allah hati-hati para pemimpin-pemimpin kita, Allah bukakan pintu hati mereka untuk hati yang baik untuk sesama kita dan sesama umat manusia. Hentikanlah genosida, hentikan pembantaian kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jangan pandang apa agama mereka, pandang mereka sebagai manusia. Harimau yang ganas saja tidak pernah membantai sesama harimau. Kok manusia lebih ganas daripada harimau? Maka tentunya tepuk dada, tanyalah iman. Jangan turutkan nafsu. Kalau nafsu itu turut serta, hancurlah dunia, hancur dunia. Maka tentunya berbaik hatilah untuk pemimpin di atas sampai yang di bawah. Semoga tentunya Allah berikan rahmat untuk negara kita khususnya dan juga untuk seluruh negeri agar berdamailah dalam dunia ini. Demikian tentunya, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga tentunya doa tersebut Allah istijabah, Allah kabulkan. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma Allah, berikanlah ketenangan di negeri kami ini Allah. Juga berikanlah kedamaian di dunia ini Allah, terutama saudara-saudara kami di Palestina Allah. Hentikan kejahatan-kejahatan dari bangsa-bangsa Israel kepada mereka Allah. Hentikanlah mereka ya Allah dan kejahatannya Allah. Tundukkan hati mereka ya Allah agar mereka mau bersikap kasih sayang pada sesama manusia ya Allah. Allahumma ya Allah, cukupkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ya Allah. Amankanlah negeri kami dan juga amankanlah saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Ya Allah, bantulah mereka ya Allah. Bantulah mereka dengan
tentara-tentara yang nampak dan tidak nampak ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Ustaz. Tahun 2025 ini masih ada 5 bulan lagi ya Ustaz ya. Semoga tahun 2025 ini bisa buat sejarah bagi bangsa Indonesia khususnya dan bagi bangsa-bangsa di dunia. Tahun 2025 ciptakanlah perdamaian. Insya Allah kita sama-sama manusia, sama-sama berpikir, sama-sama ingin berbahagia di dunia ini. Janganlah dihancurkan hingga ada yang cacat seumur hidup. Jadi mohon kepada para pemimpin, terkhusus Bapak Prabowo Subianto yang di Indonesia, mohon ciptakan perdamaian. Sekian, saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abadi, Jaya, abadi, jaya, abadi. jaya.